Halo guys, perkenalkan nama saya Yusuf Manuel Tipowe. Saya mahasiswa Universitas Trisakti jurusan Teknik Perminyakan. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi. NIM saya itu 071002500046. Di video ini saya menjelaskan gambar terkait materi geologi fisik. Gambar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas geologi fisik saya. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam penjelasan. Pada gambar yang pertama, saya akan menjelaskan terkait tahapan siklus batuan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam intinya, saya menjelaskan pengertian dari siklus batuan tersebut. Siklus batuan adalah proses yang menggambarkan bagaimana batuan di bumi terbentuk secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan 3 batuan utama, yaitu batuan beku, sedimen, dan juga metama. Sekarang kita masuk ke dalam penjelasan mengenai siklus batuan. Proses ini dimulai dari magma. Teman-teman yang belum mengetahui apa itu magma, magma adalah batuan cair pijar yang berasal dari mantel bumi. Magma yang membeku di dalam kerak bumi membentuk batuan beku intrusif. Sedangkan magma yang keluar permukaan membentuk batuan beku ekstrusif. Batuan yang berada di permukaan akan mengalami pelapukan dan erosi. Pelapukan adalah proses alami penguraian batuan menjadi partikel kecil akibat faktor fisik, kimia, dan biologis yang mengubah batuan menjadi tanah seiring berjalannya waktu. Ada 3 jenis pelapukan. Pelapukan yang pertama itu pelapukan fisika. Contohnya air membeku di celah batuan, dan pelapukan yang kedua yaitu pelapukan kimia. Reaksi kimia seperti oksidasi, dan yang ketiga yaitu pelapukan biologi. Contohnya organisme hidup seperti akar tanaman merusak batuan. Setelah mengalami pelapukan dan erosi, kemudian diendapkan dan membentuk batuan sedimen atau batuan beku yang terkena suhu dan tekanan tinggi, akan berubah menjadi batuan metamor. Selanjutnya batuan metamor dapat melebur kembali menjadi magma. Nah, sekarang gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua menunjukkan beberapa struktur sedimen, yaitu batu dan bola, yang terbentuk pada saat atau sesaat setelah proses pengendapan sedimen. Ada 3 jenis struktur sedimen. Yang pertama yaitu river mass, adalah struktur sedimen primer berbentuk gelombang kecil, terbentuk karena pengaruh arus air atau angin. Dan yang kedua yaitu coarse bedding, yang terbentuk akibat arus pengendapan yang kuat dan berubah seperti di sungai atau pantai. Dan yang terakhir yaitu lapisan tipis yang tersusun sejajar, yaitu laminasi sejajar, terbentuk dari pengendapan yang berlangsung perlahan di lingkungan berenergi rendah. Sekarang gambar yang ketiga, menyerahkan pergerakan lempeng di Belgia, yaitu 2 lempeng bumi yang bergerak saling menjauh di dasar laut. Pergerakan ini menyebabkan terbentuknya celah pada kerak bumi, sehingga magma dari dalam bumi naik ke permukaan. Magma yang keluar kemudian mendingin dan membeku, membentuk kerak samudra baru. Proses ini membuat dasar samudra semakin melebar dan disebut pemekaran dasar samudra. Yang terakhir yaitu nomor 4. Nomor 4 menjelaskan tentang urutan stratigrafi dari yang tua ke muda. Urutan stratigrafi
ditentukan berdasarkan hukum superposisi dan hubungan potong-memotong. Lapisan paling bawah merupakan yang paling tua, yaitu satuan J, kemudian diikuti secara berurutan oleh A, F, C, H, E, K, D, dan G. Setelah lapisan-lapisan sedimen tersebut terbentuk, terjadi sisa M yang memotong seluruh lapisan tua sehingga sisa lebih mudah dari lapisan sedimen. Selanjutnya, terjadi intrusi batuan beku berupa DKL yang memotong lapisan dan sisa sehingga intrusi air lebih mudah. Terakhir, terbentuk lapisan I dan B yang berada di bagian paling atas dan tidak terpotong struktur apapun hingga merupakan satuan paling mudah. Dengan demikian, urutan dari tua ke muda adalah J hingga B. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi mata kuliah geologi fisik. Jika ada yang belum dipahami, tolong tanyakan saya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.